Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas izinnya, atas anugerah nikmatnya pagi hari ini, termasuk di dalamnya kita bisa dipertemukan oleh Allah untuk pengajian ini. Pengajian tentang Asmaul Husna dengan tema besar bagaimana meneladani Asmaul Husna itu dalam berakhlak. Pagi ini akan kita bahas salah satu Asmaul Husna, Al-Ali. Juga ini terkait juga Al-Ali, terkait juga Al-Muta'al. Itu satu rumpun karena berasal dari sumber atau dari masdar yang sama, dari kata dasar yang sama. Al-Ali tersebut di dalam surah Al-Baqarah dan surat-surat yang lain, yang kali ini kita juga dapat kutipkan dari surah Ali Imran misalnya, yang salah satu di antaranya di ayat 2-nya itu menyatakan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kalau di dalam ayat Kursi disebutkan wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Al-Ali yang terjemahannya di dalam bahasa Indonesia itu yang maha tinggi, di dalam ayat Kursi itu dikaitkan juga antara lain dengan wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak keberatan, Allah tidak terasa berat mengurus, memelihara, merawat langit dan bumi. Apa kaitannya dengan Al-Ali yang maha tinggi? Maha tinggi itu di dalamnya juga ada pengertian maha kuat. Karena maha kuat itu menjadikan Allah tidak berat untuk mengurus, untuk memelihara, merawat langit dan bumi yang Allah ciptakan. Pemirsa rahimakumullah, untuk selanjutnya akan saya kutipkan juga dari tafsir As-Sa'di yang menyebutkan pengertian Al-Ali itu dengan wahuwa al-aliyu bidzatih. Allah itu maha tinggi dengan zatnya sendiri, dengan dirinya sendiri. Ketinggian Allah itu tidak menumpang pada hal yang lain. Kalau kita bisa tinggi karena menumpang pada jabatan kita, pada akhlak kita bahkan, atau pada kursi kita.
Tapi Allah ketinggiannya itu, maha tingginya itu, tinggi bidzatih. Bahkan diteruskan oleh An-Nabilusi dengan, oleh As-Sa'di di dalam tafsirnya itu, wa huwal aliyyu bidzatih fauqa arsyih. Bahkan ketinggiannya itu di atas arasnya. Kalau aras itu biasanya meskipun tidak sepenuhnya tetap, tapi juga tidak dapat dianggap salah. Aras itu kadang-kadang diterjemahkan dengan singgah sananya. Ada lagi yang menyebutnya sebagai pusat manajemen Allah. Itulah aras. Dan Allah berada di atas. Aras itu bukan di atas dalam pengertian fisikal. Bukan di atas dalam pengertian secara fisik. Bukan. Bahkan dilanjutkan lagi oleh As-Sa'di, Al-Aliyu biqahrihi li jami'il makhluqat. Tinggi oleh sebab sifat memaksanya Allah di dalam pengaturannya itu, kita itu diatur oleh Allah, yang salah satu di antara bentuk pengaturannya itu memaksa kita mengikutinya. Misalnya kita ini menjadi laki-laki, nggak bisa kita ini atau orang tua misalnya mengubah aturan Allah, laki-laki itu menjadi perempuan. Itulah pemberian Allah. Nah, itulah yang disebut dengan al-aliyu biqahrihi li jami'il makhluqat. Dan aturan-aturan yang lain yang terkait dengan sunnatullah. Juga dilanjutkan lagi, al-aliyu biqadrihi al-kamali. Artinya maha tinggi karena qadarnya, karena detail-detail pengaturannya yang sempurna. Itu terjadi karena likamali sifatih. Karena Allah sifat-sifatnya itu maha sempurna. Termasuk kesempurnaan itu juga terdapat di dalam Al-Ali ini. Itulah As-Sa'di. Kemudian An-Nabilusi menyatakan, Ismullah Al-Ali fil asli min asma'it tanzih. Menurut An-Nabilusi dan juga menurut para ulama yang kitab-kitabnya sebagian saya baca, diartikan Al-Ali ini termasuk asma Allah, nama Allah yang menunjukkan betapa terbebasnya Allah, tanzihnya Allah, bersihnya Allah dari sifat-sifat kekurangan, dari ketidaksempurnaan, dari sesuatu sifat yang cacat, tidak berlaku bagi Allah. Itulah makna at-tanzih. Dan salah satu di antaranya ditunjukkan juga oleh An-Nabilusi dengan mengatakan begini. Huwallazi ajazatil uqul an tudrika kamalah. Allah dengan sifatnya Al-Ali itu menjadikan akal yang diberikan oleh Allah kepada kita ini lemah untuk bisa mencapai kesempurnaannya. Jadi apa yang kita lakukan soal kesempurnaan berakhlak itu juga merupakan upaya yang ada maksimalnya bagi setiap manusia. Tapi untuk Allah nggak ada maksimalnya. Allah tanzih, dibersihkan dari sifat yang tidak sempurna itu. Selanjutnya An-Nabilusi dalam Mausu'ah Asma'illah al-husna wa sifatihi al-fudla itu menyatakan begini. Annallaha alin ala arsyihi bidzatih. Allah itu maha tinggi
di atas arasnya oleh dirinya sendiri. Jadi bukan oleh karena arasnya, tapi oleh dirinya sendiri. Yang bagaimana dirinya sendiri itu bisa maha tinggi? Selanjutnya An-Nablusi menyatakan, bikaifiyatin hakikiyatin ma'lumatin lillah, dengan cara yang sejati yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan membayangkan bagaimana Allah Maha Tinggi itu ketinggiannya kayak apa, baik secara fisik maupun secara spiritual atau secara mental. Jangan pernah membayangkan, karena kita tidak akan sampai. Kalau ada yang bisa kita bayangkan, itu berarti bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, An-Nablusi menutup penjelasannya, bagaimana kaifiyah hakikiyah yang diketahui oleh Allah itu juga disebutkan majhulatin lana. Kaifiyahnya itu majhul bagi kita semua, tidak dapat diketahui oleh kita semua. Oleh karena itu Al-Ghazali menyebutkan, Allah Maha Tinggi sedemikian tingginya sehingga tak dapat dijangkau. Sedemikian tingginya sehingga tak ada yang serupa dengan Dia. Dan sedemikian kuatnya, nggak ada yang sebanding dengan Dia. Nggak ada yang menyamai Dia dalam kedudukannya yang tinggi itu. Dan bagaimana berakhlak untuk meneladaninya itu, fal mu'min yatawadda'u, mukmin itu harus tawadhu. Itu kata kunci. Tawadhu, merasa lemah di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah, atau kalau dengan sesama orang lain, sesama makhluk Allah namanya rendah hati. Kalau kepada Allah itu rendah diri, itulah kemuliaan. Dan karena itu kemuliaan, akhlak yang mulia, innallaha karim yuhibbul karam. Allah itu maha mulia, menyukai, mencintai orang-orang yang mulia dengan kemuliaannya itu. Wa yuhibbu makarimal akhlak. Allah menyukai akhlak-akhlak yang karimah, yang mulia. Tapi sebaliknya, wa yukrahu safsafaha. Allah tidak menyukai, membenci akhlak yang rendah. Itu juga disebutkan di dalam hadis yang tidak saya kutip secara utuh. Dan untuk menutup penjelasan ini, maka An-Nablusi menyatakan, kun ma'al alai, jadilah engkau bersama-sama Allah yang maha tinggi. Kalau dengan manusia ya, jadilah engkau beserta orang-orang yang terhormat, yang mulia. Walatakun ma'adjani, jangan engkau bersama-sama dengan orang yang akhlaknya rendah. Kecuali akan menular Anda menjadi orang yang tidak terhormat karena teman-teman Anda. Itu namanya tidak terhormat li ghairih, bukan karena tidak terhormat li dzatih. Bisa jadi Anda mulia, tapi karena komplotan Anda orang-orang yang jelek, maka pada umumnya akan menggolongkan, orang itu akan menggolongkan Anda ke dalam orang yang jelek itu. Demikian, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita menuju akhlak yang mulia, yang kata kuncinya adalah at-tawadhu. At-tawadhu di hadapan Allah merasa rendah diri, dan di hadapan sesama makhluk rendah hati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.